Ya Pak, jadi kira-kira ini Mazda CX-5 kita yang terbaru. Apa nih? Bisa aja. Nah, kalau ini bagian interiornya. Sudah mengusung futuristik dan sport sekali Pak. Wah, luar biasa. Nah, kalau ini bagian depannya Pak. Saya beli satu, Mas. Balik lagi di Otomotivina. Sekarang kita kedatangan mobil yang ganteng banget nih, yaitu Mazda CX-5 tahun 2019 yang elite, tipe paling tinggi. Jadi tipenya dia tuh ada 3, yaitu Touring, Grand Touring, GT, dan ini yang paling tinggi elite. Nah, banyak yang nanya ke kita, jadi pilih CR-V apa Mazda CX-5, CR-V apa Mazda CX-5. Nah, di sini kita bakal bahas apa aja kelebihan dari si mobil ganteng ini. Yuk kita simak videonya. Sekarang kita ke bagian eksterior dari si Mazda CX-5 ini. Nah, kalau tadi Randolph udah bilang apa kelebihan dari mobil ini, saya boleh katakan kelebihannya adalah desainnya. Desain depannya ini ganteng banget, bener-bener keren banget. Dia moncongnya tuh memanjang ke depan. Dan kalau teman-teman lihat, dia tuh lampunya sudah pipih semua, udah semakin sipit semua nih, baik di lampu utama maupun lampu fog lampnya. Lalu yang paling saya suka adalah bagian grillnya. Dia sudah memakai bahasa desain Mazda yang terbaru, yaitu Kodo 2.0. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, chrome-nya ini bener-bener high quality banget, 3D gitu ada bentuknya. Bahkan grill-grillnya juga semuanya tuh bagus gitu, refine banget. Dan yang saya kaget, dia ternyata tuh logonya ini maju ke depan seperti ini karena dia tuh ada panel black gloss ini nih yang melingkar begini. Ini yang bikin kesannya maju begini. Lalu seperti biasa, karena ini SUV, maka di sini dikasih cladding plastik hitam doff seperti ini, dan juga di sini ada panel silver ala-ala SUV seperti biasa. Masuk ke bagian samping, yang saya suka adalah ini warna hitamnya dari Mazda CX-5 ini. Kalau teman-teman melihat dari detail ini, dia tuh glitternya warna-warni, jadi itu memang elegan gitu loh. Catnya bercat yang berkualitas banget. Lalu yang saya suka lagi adalah ini peleknya. Peleknya dia memakai ring 19 dan sudah two-tone seperti ini. Jadi udah cocok banget sama bodinya sendiri. Lalu over fender ya, dia diberikan cladding plastik ini hitam doff. Tapi sayangnya, memang kalau yang seperti ini bahayanya adalah ketika kena wax atau semacamnya, dia bakal jadi putih-putih kayak gini nih. Dan ini mesti disemir ulang. Yang saya suka juga dia ada aksen window lens seperti chrome, tapi cuma sampai setengah, nggak sampai semuanya. Dan menurut saya bagus karena jadi nggak berlebihan juga. Tapi yang menurut saya kurang suka adalah ininya, handle-nya. Handle-nya kalau menurut saya agak terlalu tipis, jadi kurang solid aja gitu. Masuk ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang, kalau jujur kalau menurut saya agak kurang suka. Kenapa? Karena desainnya kurang sesuai sama yang bagian depan. Jadi di sini dia dikasih defogger juga, dan lampunya sudah sipit, which is nice. Nah, tapi dia tidak dibarengin dengan desain-desain yang tajam yang lain. Karena di sini nih, kalau saya lihat bentuknya agak terlalu membulat teman-teman. Jadi dia tuh agak bikin bodinya agak terlalu oval, beda sama depannya yang kayaknya futuristik banget. Dan di sini juga ditulis ada emblemnya CX-5 Elite, itu tipe tertinggi. Dan lalu di sini ada Sky Active Technology dari si Mazda ini. Dan di bawahnya seperti biasa dia dikasih sensor parkir 4 titik, lalu cladding plastik seperti ini dan panel silver ala-ala SUV. Nice. Sekarang kita masuk ke bagian dalam dari mobil ini. Tadi kita masuknya pakai kunci ini. Masih sama banget sama kunci-kunci sebelumnya dari zaman dulu, dari zaman Mazda yang sebelum-sebelumnya maksudnya. Terus masuknya juga udah smart entry, masih smart entry dan dipencet kayak biasa, bukan yang model masuk begitu. Nah, sekarang kita nyalain mobil ini, masih sama juga caranya, injak rem dan pencet tombol start stop engine. Nah, mesinnya bakal nyala, kita disambut sama lambang Mazda di display di depan. Cara nyalainnya gampang, tinggal dipencet tanda AC plus atau minus,
dan matinya tinggal pencet yang off. AC-nya juga ada dual zone, jadi di sisi driver dan penumpang bisa setel suhu udaranya masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke desain dashboardnya. Menurut saya desain dashboardnya ini udah lumayan berubah dari versi sebelumnya yang tahun 2015 kalau nggak salah, yang udah facelift ya. Dan desain dashboardnya overall ini udah berubah ke arah lebih elegan menurut saya. Karena di sini pilihan materialnya juga Mazda nggak main-main ya. Di sini soft touch, semuanya soft touch kecuali di sini aja yang masih plastik. Dan itu oke banget, nggak apa-apa. Dan pemilihan bahan di sini tuh dikasih kayak silver metallic gitu. Terus di sini kayu black matte yang nambah kesan elegan di mobil ini bertambah. Dan untuk tipe Elite ini dikasih head-up display di sini. Nggak ada head-up display-nya karena head-up display-nya itu ada di kaca. Jadi sebagai driver kita bisa lihat ada angka kecepatan di sini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini layar di sini itu udah agak ke BMW-an. Nah, kalau kita lihat ini layar di sini nih udah ala-ala BMW gitu. Jadi iDrive-nya BMW dan controllernya juga di sini ya yang udah facelift kemarin juga udah di sini sih. Karena ini tipe teratas dari Mazda CX-5. Di atasnya tipe Touring dan Grand Touring. Jadi ini udah lengkap, ada iStop dan traction control, vehicle stability control, terus lane keeping assist. Jadi kalau keluar jalur setirnya bakal getar dan memaksa kita untuk balik ke jalur. Tidak lupa di sini tuh ada buka bagasi secara otomatis. Dengan cara dipencet aja, tahan lamaan dikit, lambang bagasi kebuka di sini dan bagasi di belakang akan kebuka. Ya seperti yang kalian tahu di Mazda CX-5 ini nggak usah di sini, di pendahulunya aja yang lama sebelum ini itu speakernya udah Bose dan itu bagus banget, kualitas suaranya nggak usah ditanya lagi, nggak kalah sama mobil-mobil lain. Ini udah oke banget deh pokoknya. Nah, ini juga udah pakai electric park brake dan auto hold. Auto hold itu kalau kalian lagi macet diaktifin aja, tinggal pencet rem, mobilnya berhenti, lepas kaki dari rem dia tetap berhenti. Kalau kalian gas dia nyala lagi, ya seperti itu. Nah, untuk kepraktisan di mobil ini itu lumayan besar space-nya. Jadi di sini ada dua cup holder gede, di sini ada space yang dalam, di sini ada cup holder dan door pocket yang besar. Di situ juga ada, di sini juga ada. Dan enaknya Mazda tuh attention to detailnya oke banget. Kenapa? Karena di bawahnya tuh dilapisi sama bahan dari karet. Jadi nggak rattle kalau ada barang kecil yang masuk dan mobilnya goyang. Untuk pemilihan bahan di sini, ini semua juga udah soft touch dengan jahitan-jahitan asli. Di sini aksen silver yang memberi kesan sporty dan ditambah kayu-kayuan ini yang lebih elegan. Jadi campuran dua elemen sporty dan elegan tuh hampir sempurna dan hampir masuk ke kelas premium menurut saya. Ini kelas mewah banget. Untuk posisi nyetir sendiri dan konfigurasi jok itu bisa, ini juga udah lengkap dan elektrik ya, dua-duanya. Ada maju mundur, naik turun, reclining, dan lumbar support. Dan juga jangan lupa ini ada memory seatnya juga. Jadi ada dapat dua memory seat. Jadi settingan terenak kalian akan disimpan di sini. Kalau suatu saat konfigurasinya berubah, jadi bisa balik ke settingan kalian lagi. Nice banget. Posisi nyetir itu juga enak banget, lebih ke arah sporty menurut saya karena dia agak rendah dan ini bisa diatur tilt dan teleskopik yang jauh dan dalam. Jadi ini paling dalamnya sih, ini paling dekat ke sayanya. Ini lumayan jauh menurut saya dan nyaman untuk dikendarai. Posisi nyetirnya sendiri, ini handrestnya di sini kurang maju, kurang sepraktis CR-V karena nggak bisa dimajuin. Mungkin mentok ke cup holder ya. Tapi alangkah indahnya kalau lebih maju lagi karena ini udah empuk, jadi cuma kurang maju sedikit aja. Tapi overall udah nice banget. Joknya sayangnya walaupun modelnya sangat sporty seperti ini, futuristik dan samping-sampingnya lumayan memeluk, tapi sayangnya agak keras. Beda sama yang CR-V. Mungkin ini lebih ke sporty ya. Di bagian atasnya ini udah dikasih
sunroof. Jadi dikasih sunroof, tapi kalau kalian lihat ini cuma sebatas segini doang. Dan ininya cara bukanya juga masih manual kayak gini. Dan kalau kalian lihat ya berasa gitu agak kecil, cuma udah ada aja, udah bagus banget kok. Dan di sini ya seperti biasa ada lampu on off, ada tempat kacamata juga. Di sini dikasih card holder, ada vanity mirror dan lampunya juga. Jadi kalau kita tutup, lampunya bakal mati secara otomatis. Nice banget. Di tengah sini kaca spion tengah udah elektrokromatik. Sekarang kita masuk ke baris kedua. Nah, untuk baris kedua sendiri menurut saya posisinya udah cukup enak. Joknya juga bahannya memang tidak terlalu empuk sih, tapi masih oke. Dan jaraknya masih ada sisa sekitar 5 jari lebih. Tinggi saya 175 cm. Dan untuk rebahannya sendiri kita bisa gantinya di sini nih, di ujung kanan. Bisa tegak banget, bisa lebih mundur. Nah, lalu yang saya pengen kritik sedikit adalah headrestnya. Headrestnya ini kalau menurut saya masih agak kurang nyaman karena agak terlalu depan gitu. Jadi kurang bisa ngerebah ke belakang gitu. Jadi mau ngomong agak tegak begini. Kalau bagian bawah sendiri, menurut saya ini garannya agak tinggi ya. Lalu yang saya suka adalah karpetnya. Dia dikasih karpet yang bagus banget. Dan di sini dikasih kisi AC juga. Jadi adem. Dan di bagian pintunya nggak ada yang di downgrade, semua persis kayak depan. Jadi masih ada panel kayu, panel silver, semuanya lengkap. Di sini juga ada pegangan tangan dan sudah ada gantungannya. Di sini kasih lampu juga nih, tinggal pencet doang nyala. Dan yang menurut saya paling spesial di baris kedua adalah ini, armrest dari CX-5 ini lengkap banget, dapat cup holder 2. Dan kalau ini dibuka, dia bisa ada casan di sini USB. Dan di sini dikasih finishing blue draw juga buat naruh HP. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi, kecil tapi mungkin bisa buat kartu, pen atau semacamnya. Jadi menurut saya ini salah satu armrest yang paling bagus sih. Sekarang kita ke bagasinya. Nah, untuk bagasi saya sendiri menurut saya sih udah cukup luas. Dan dia kalau dibuka ada ban serep semuanya di sini. Lalu di sini juga ada dapat baggage cover seperti ini, dan ini dicantolin ke atas nih. Cantolin ke atas begini. Dan cukup simpel sih sistemnya. Lalu yang saya suka juga dia bisa ditarik seperti ini. Nah, dia gunanya untuk membalikan porsi bagian tengah. Ini untuk yang kiri, dan ini untuk yang kanan. Simple banget, dan kalian bakal dapat bagasi rata lantai yang sangat luas ke depan. Tapi memang dimensi tingginya tidak terlalu tinggi. Lalu yang saya suka juga di sini dikasih 12 volt colokan. Mungkin bisa untuk kalian pakai vakum di belakang, jadi lebih mudah. Jadi kalau untuk kepraktisan menurut saya CX-5 ini sudah sangat baik. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke driving experience dari si Mazda CX-5 Elite ini. Betul. Nah, untuk yang pertama kita mau bahas seperti biasa visibilitasnya. Kalau dari visibilitas sendiri, gini, kalau menurut saya ini kaca depannya gede ya Dov ya? Kaca depannya gede. Kaca depannya gede, berasa lapang. Tapi tetap aja kalau SUV kayaknya berasa agak landai ya. Iya. Cuma nggak selandai biasanya. Nggak selandai biasanya, masih Iya. cukup besar. Dan visibilitasnya masih enak untuk dilihat gitu. Cuma yang jadi pertimbangan saya adalah dia posisi mengemudinya agak rendah. Jadi dia lumayan tipe yang lebih masuk gitu loh ke dalam, lebih rendah. Jadinya memang lebih mirip sedan, dan jadi dashboardnya agak terasa tinggi kalau buat saya. Betul, ini dashboardnya juga bukan terlalu tinggi, emang tinggi sih. Iya. Dia kayak gendut di atas gitu. Betul, jadi dia bukan tipe yang commanding gimana, tapi memang tipenya seperti ini dan Sporty lah. sporty, dan Sporty. ada kelebihannya juga kok. Jadi lebih asik aja gitu. Lebih asik kendaraannya, betul. Dan kalau ngomongin visibilitas juga, jangan lupa jadi dia HUD-nya itu sudah diproyektor ke kaca. Jadi itu nggak mengganggu sama sekali dan terasa wow, kayak ada tiba-tiba ada angka gitu di depan. Digital gitu. Iya, itu tuh bikin yang kesana mewah banget. Yang kedua, kalau masalah handling, nah memang ini udah jadi juaranya lah dari si Mazda CX-5 ini. Ini menjadi nilai jual yang memang paling diunggulkan dari produk ini. Betul. Driving experience-nya. Nah, boleh saya katakan ini setirnya memang sudah ringan. Dia sudah pakai electric power steering dan dia direct banget sih. Saya salut banget sih. Dengan mobil SUV ini dia bisa memberikan setir yang sangat direct, yang benar-benar ngikut. Jadi kalau misalnya teman-teman merem mata gitu bawa ini, ya nggak boleh merem ya. Mirip banget lah sama CR-V. Iya, Hampir susah dibedakan. Dari setirnya. Tank setirnya juga, betul. dari
direct handling setirnya juga. Tapi kalau masalah body roll, nah ini mungkin sedikit berbeda karena tipe suspensi dia yang lebih rigid ini membuat si CX-5 ini lebih nyaman kalau belok-belok, body roll lebih minim dibandingkan CR-V. Betul. Kalau radius putar sendiri, menurut saya sih mobil ini tajam. Saya kira bakal gede, ternyata dia lumayan kecil dan enak untuk dibawa di perkotaan. Betul. Sekarang kita lanjut ke bagian kenyamanannya, Dov. Betul. Yang pertama, kalau di ergonomisnya sendiri, udahlah nggak usah ditanya. Ini pengaturannya banyak, teleskopiknya juga bisa sampai maju banget. Dari dalam banget sampai maju banget. Setirnya enak, sininya empuk, kanan juga empuk. Top. Enak. Cuma perlu dikasih tahu, kita kasih tahu lagi bahwa kursinya itu nggak gitu empuk. Betul. Emang nggak sempuk si CR-V. Jadi dia memang lebih stiff sih kalau dari segi Lebih stiff, ininya. betul. Dia lebih ke arah sporty. Iya. Tapi ininya bucketnya sih ini banget Iya, sih. dia di sininya Melok banget. Dia meluk terus enak gitu, Enak. berasa. Lalu kalau masalah suspensi, jadi gini, menurut saya si CX-5 ini memang masih kalau dibandingin empuknya sama CR-V masih lebih empuk CR-V. Betul. Tapi dia tuh lebih kayak Eropa-Eropaan deh, lebih rigid gimana gitu. Jadi bandingannya tuh lebih dewasa gitu, lebih enak. Baik. Nanti kalau orang bilang, waduh keras, menurut kami Enggak sih, enggak keras. Ini masih jauh dari kata keras sih. Keras tuh kalau kita berasa ya. Iya, Kalau sampai keras tuh kayak masih kegabruk ke atas gitu ya. badan kita tuh berasa deg gitu. Nah. Ini mobil dia pas lagi lewatin polisi tidur itu emang berasa, tapi nggak keras. Nah, keras, keredam kok dengan Keredam. Jadi kerasnya tuh apa ya? Kerasnya beda deh. rigid gitu. Iya. Bukannya keras yang kayak deg nggak nyaman gitu. Ini tetap nyaman, cuma berasa ada di situ gitu. Ya bisa kita bilang ini memang settingannya lebih ke sporty ya, bener ya. Iya, ini sporty banget. Sporty ini banget. mobil sporty banget. Jadi bisa ada yang lebih suka, bisa ada yang lebih nggak suka. Balik ke kebutuhan dan ke preferensi kalian. Iya. Nah sekarang kalau masalah kekedapan, menurut kami ini sedikit lebih baik ya daripada CR-V ya. Entah kenapa nih di Nggak sini ngerti kenapa ya lebih sunyi aja gitu. si Mazda nih kayak udah mau mirip BMW cuma nggak nyampe. Nggak nyampe, cuma wow ini sih nyaman banget sih. Ini Suara mesinnya juga walaupun 2500 cc amazingly silent banget. Nggak ya. kedengeran loh. Nggak kedengeran. 2500 cc nggak masuk ke dalam, luar biasa. Nggak berasa gitu. Cuma kedengeran sayup-sayup dari jalanan doang ya. Sedikit. Sedikit. Mungkin karena audionya yang didukung bagus juga dan mobilnya juga harus diredam dengan baik. Tuh. Lalu kalau masalah pengereman, kalau saya pribadi saya lebih suka CR-V. Kenapa? Jadi gini, kalau CR-V itu dia remnya lebih jauh travelnya dan dia lebih bisa diatur. Kalau ini menurut saya memang cukup pakem. Jadi teman-teman masih lebih biasa untuk nginjeknya, karena kalau teman-teman nginjek terlalu kencang dikit, dia bisa jadi dundut-dundutan jadinya. Nah kalau dari Klasono sendiri suara kayak gini kira-kira. Dia sih kalau menurut saya nyaring, tapi karena mobil ke depannya bagus, jadi kita nggak kecil gitu banget dengar dalam. ya. Tapi kalau dari suara sih menurut saya ini udah sangat ngebas ya, udah oke sih. Udah oke lah. Lanjut ke performa. Nah yang hebatnya dari mobil ini adalah si efisiensi bahan bakarnya. Surprisingly, walaupun ini mesin tanpa turbo ya, Iya. Skyactiv. Betul. 2500 cc. Tapi dia konsumsi bahan bakar Di dalam kota. dalam kota 10,3 loh. 10,3 km per liter. Termasuk hemat loh buat Luar mesin biasa. 2500 cc. Dan teman-teman, kalau di jalan tol si CX-5 ini bisa mendapatkan angka 16,4 km per liter. Wah, itu sih udah kayak mesin 1500 cc ya, Dov ya? Iya. Nggak tahu deh 1500 cc dapat nggak tuh? Dapat segitu, biasa kayak expander, Avanza segituan juga di tol. Oh, oke, Tapi ini oke. 2500 cc. Wow. Mungkin ini karena teknologi Skyactiv-nya juga kali ya. Iya. Nah, sekarang kalau masalah performanya sendiri, menurut saya ini adalah bagian di mana CX-5 ini menang jauh dari si CR-V. Kenapa saya bilang gitu? Karena CX-5 ini dia pakai mesinnya asli. Maksud saya adalah dia pakai 2500 cc. Dan ini bener-bener feel-nya mau dari kecepatan terendah, putaran bawah, putaran atas, semuanya kencang teman-teman. Tarikannya ngejambak banget. Injek dikit udah langsung berasa. Dan ini belum mode sport. belum mode lah. sport loh. Oh ya mode sport sih bener-bener Nanti kita bakal coba mode sport. jujur aja kalau buat bawa penumpang kurang manusiawi. Tapi kalau teman-teman
lagi pengen ngebut-ngebutan sendiri, top banget. Dan tenaga yang besar itu disalurkan ke transmisi, karena ini matic, jadi dia disalurkan ke 6 percepatan. Dan itu rasanya enak banget loh, bener-bener berasa banget, nggak ada lag-nya, halus banget. Dan setelah kita coba nih tadi di jalan tol 0 sampai 100 kita bisa tempuh di dalam waktu 9 detik pas. Itu menurut kami kencang banget sih. Dan suara mesinnya asik ya, Dov ya, bener-bener kerasa banget lah. Betul. Jadi harus saya akui, hal yang paling spesial dari mobil ini dibanding pesaingnya adalah mesin dan transmisinya yang sangat-sangat enak sekali. Sekarang kita mau bahas 3 hal kenapa saya suka banget sama mobil ini. Yang pertama, yang sudah pasti adalah desainnya, teman-teman. Desainnya ini emang ganteng banget, bener-bener gak terelakkan lagi, emang kerennya bukan main. Terutama bagian depannya, juga interiornya yang sangat sporty, full hitam dengan pemakaian bahan yang soft touch. Ini yang membuat Mazda CX-5 ini menjadi ada karisma tersendiri. Yang kedua yang saya suka adalah mesinnya. Dengan mesin 2500 cc dan transmisi 6 percepatan ditambah dengan teknologi Sky Active milik Mazda, ini menjadikan Mazda CX-5 ini memberikan pengalaman menyetir yang sangat enak dengan akselerasi yang kencang ditambah dengan efisiensi bahan bakar yang sangat irit. Yang ketiga yang saya suka adalah fitur-fiturnya sangat futuristik dan banyak sekali. Jadi Mazda menanamkan banyak fitur yang sangat berguna dan sangat modern di dalam Mazda CX-5 ini. Seperti adaptive headlight, juga ada eye stop, juga ada lane keeping assist, dan masih banyak sekali yang saya nggak bisa sebutkan di sini yang membuat mobil ini terasa sangat futuristik dan mewah. Sekarang kita masuk ke 3 hal yang kita nggak sukai dari mobil ini. Sebenarnya saya juga bingung sih. Kita nyarinya tuh keras banget untuk cari 3 hal yang nggak kita sukai. Dan itu pun minor banget. Jadi contohnya, yang pertama, mobil ini menurut kami kurang fleksibel untuk bawa orang banyak. Ya jelas, karena 5-seater dibanding dengan pesaingnya lagi, yaitu CR-V yang sudah 7-seater. Yang kedua, yaitu baris kedua atau kursi tengah yang tidak begitu nyaman untuk ditumpangi. Setelah kita duduk di baris kedua itu tempatnya nggak seluas pesaingnya lagi, yaitu CR-V, dan lagi kursinya yang nggak mendukung dengan keempukannya, karena kursinya seperti yang kami bilang tadi itu lebih ke arah sporty, jadi agak lebih keras, dan rebahannya itu juga kurang maksimal karena cuma bisa rebah sedikit aja. Walaupun rebah sedikit itu juga udah cukup buat kami untuk posisi nyantai di belakang. Nah, yang ketiga dan yang terakhir yaitu masalah suspensinya yang nggak seempuk pesaingnya. Ya memang nggak seempuk pesaingnya karena Mazda ini CX-5 ditujukan untuk para orang yang suka banget sama nyetir gitu. Jadi driving experience-nya tuh dapat banget, dan ini nggak masalah banget. Sekali lagi, masing-masing mobil punya kelebihan sendiri, tinggal kalian untuk memilih. Nah, untuk penutup, jadi mobil ini itu sekarang di tahun 2020, mobilnya tahun 2019 dijual dengan harga sekitar 480 sampai 500 jutaan. Nah, buat kalian yang ingin punya mobil yang driving experience-nya enak, terus mesinnya bertenaga, bahan bakarnya irit, eksterior interiornya punya kemewahan dan agak sporty, mungkin mobil ini jadi salah satu jawaban untuk kalian. Jadi memang gak heran mobil Mazda CX-5 ini salah satu mobil Mazda yang paling laku di Indonesia, karena kalian lihat sendiri banyak mobil ini di jalanan. Nah, untuk dukung channel ini lebih banyak lagi, kalian bisa klik like dan klik subscribe jika kalian suka, dan kalian boleh komen mobil apa yang akan kita review setelah ini. Nah, itu dulu untuk video kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya di Otomotif.